Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik adik-adik, kita melanjutkan ya, materi bioteknologi peternakan. Untuk materi yang kedua adalah sinkronisasi estrus dan ovulasi pada ternak. Jadi sinkronisasi estrus adalah suatu teknik agar sekelompok ternak menjadi estrus dalam waktu yang diinginkan. Sinkronisasi estrus telah banyak dikembangkan untuk mengatasi permasalahan kesulitan deteksi estrus, sehingga dimungkinkan pelaksanaan IB atau inseminasi buatan tepat waktu dan pada waktu tertentu atau time artificial insemination. Sinkronisasi estrus dan ovulasi ya, ini tentunya harus dilakukan pada ternak yang mempunyai ya, fertilitasnya sehat atau normal ya. Kalau sinkronisasi estrus berarti menyerantrakkan ya, itu berarti pada sekelompok sapi. Tetapi kalau ya pada individu ya, itu istilahnya adalah induksi estrus dan ovulasi. Jadi bagaimana menginduksi agar sapi itu segera bisa estrus, bisa birahi ternak ya, itu bisa estrus atau birahi dan ovulasi ya, tentunya juga pada ya dengan saat yang sama fertilitas normal, dan ini bersifat individual pada sapi, itu disebut induksi estrus ya. Manfaat daripada sinkronisasi estrus ya, atau induksi estrus dan ovulasi adalah manfaatnya satu, efisiensi pelaksanaan inseminasi buatan. Jadi efisiensi ya. Jadi karena apabila dilakukan dengan tepat, dengan baik, maka keberhasilannya juga besar. Jadi lebih efisien pelaksanaan inseminasi buatannya ya. Nah kalau tidak bisa harus kawin berulang, dispersinya tinggi, tentunya juga tidak efisien dari sisi waktu, pasti calving intervalnya akan panjang ya. Kemudian biaya juga tinggi, karena kalau interval panjang itu dampak ekonominya sangat tinggi ya. Karena idealnya sapi itu one cow atau induk, one calf, beranak in 1 year, dalam 1 tahun ini bisa lebih. Misalkan lebihnya 3 bulan saja, berarti 3 bulan 90 hari kali berapa pakan yang diberikan, pemeliharaannya, tenaga dan sebagainya ya, kali berapa ekornya, sehingga nilai ekonominya sangat tinggi. Yang kedua, mengatasi masalah deteksi estrus ya. Jadi bisa mengatasi masalah deteksi estrus yang terkadang yang masalah deteksi estrus ini jadi masalah ya, problem di sebagian besar ya peternak-peternak tradisional ya, karena pengamatan birahinya yang tidak baik ya. Idealnya misalkan 3-4 kali sehari, paling 1 kali, itu pun belum tentu paham betul mana yang pas untuk sapi itu bisa onset estrus, pada puncak estrusnya ya. Ini menyebabkan ya kegagalan IB-nya juga menjadi tinggi ya. Kemudian yang ketiga adalah bisa pemilihan musim beranak, bisa diatur kapan ya dilaksanakannya perkawinan, sehingga beranaknya bisa diatur. Sehingga kalau di luar negeri itu ya rata-rata ya, luar negeri yang 4 musim itu, di mana saat ya musim dingin ya, hijauan itu susah, mereka pada memposisikan sapi itu pada fase dry ya, fase kering kalau pada sapi perah, sehingga kan relatif tidak membutuhkan perlu banyak hijauan di situ ya. Terus begitu habis musim dingin kan musim semi, habis dry kemudian dia partus beranak ya, di musim semi sudah mulai banyak ya, berlimpah ya bahan pakan ya, maksud hijauan utamanya. Nah, jam pengawinan sapi darah maupun sapi pasca beranak ya, ini mempermudah manajemen pada sapi darah ataupun sapi postpartus ya. Kemudian masalah infertilitas tertentu ini juga bisa diatasi dengan sinkronisasi estrus ya. Sebagai contoh misalnya ya, sapi-sapi yang bermasalah ya, itu dalam satu penelitian bahwa ketika sapi itu sakit, itu tentunya obatnya, kalau terinfeksi bakteri itu obatnya antibiotik. Salah satu upaya agar ternak itu bisa cepat recovery-nya selain antibiotik itu adalah kalau kita melihat dari sisi hormonal ya, pada kondisi fase ya,
estrogen tinggi atau estrogenic fase itu, maka antibodi itu kuat. Ya, sehingga ya kita bisa lihat pada saat fase estrogen tinggi itu kan organ-organ reproduksi terbuka semua, ya, dari vulva, vagina, ya, serviks itu kan terbuka. Pada saat terbuka itu kan sebetulnya rentan terhadap infeksi, ya. Tetapi memang sudah hukum kausalnya, subhanallahnya, Allah memberikan imunitas yang tinggi pada fase estrogen tinggi. Jangan pada fase progesteronik fase, pada fase progesteron tinggi, yakni fase estrus dan diestrus, itu tertutup, ya, tertutup serviks itu, sehingga pada saat itu kondisinya relatif lebih lemah dibanding fase estrogen tinggi. Sehingga selain diberikan obat, digetak birahi biar estrogennya segera tinggi, itu juga antibodinya menjadi lebih tinggi, lebih kuat imunitasnya, sehingga mempercepat sapi itu sehat. Belum lagi misalnya sapi kok kemudian tidak muncul birahi-birahi, ya, anestrusnya panjang. Bisa jadi ini karena adanya Clostridium persisten. Ya, Clostridium itu penghasil progesteron, sehingga ketika progesteron tinggi tidak muncul birahi. Nah, salah satunya dilakukan dengan induksi estrus ini bisa, ya, dengan PGF2 alfa, sehingga CL-nya lisis, tidak ada yang memblok GnRH bisa disekresikan. Kemudian sebagaimana sudah kita sampaikan pada semester sebelumnya, ya, tidak ada yang memblok, kemudian di situ GnRH disekresikan, jadi perkembangan folikel, ya, FSH tinggi, FSH kemudian berpengaruh ke pertumbuhan folikel menghasilkan estrogen kemudian dominan menghasilkan sex behavior, ya, atau tingkah laku seks, karena itu dipengaruhi oleh hormon estrogen. Keuntungannya meringankan deteksi birahi, efisiensi pasangan ini, ya, inseminasi, pengaturan saat partus, perbaikan genetik, dan performa reproduksi lebih efisien. Kerugiannya memang harus ada biaya hormon dan tenaga kerja, diperlukan manajemen peternakan yang optimum, sapi harus bersiklus birahi dan dalam kondisi tubuh yang baik. Persyaratan ternak untuk disinkronisasi estrus adalah skor kondisi tubuh atau SKT, ya, atau body condition score. Itu optimumnya adalah 3 sampai 3,5 dari SKT 1 sampai 5. Sehingga untuk pakannya itu perlu, ya, diperhatikan benar, terutama pada trimester 1, ya, itu terjadi negatif energi balance atau balance energi negatif postpartum, sehingga salah satu praktis mudah di lapangannya ditambah 10-20%, ya, pakan itu ditambah untuk mempertahankan BCS yang optimum. Ya, kemudian syarat yang kedua, kesehatan umum bagus, kesehatan kelompok health, ya, prima, ya. Kesehatan reproduksi bagus, tidak ada infeksi maupun radang uterus, serviks, vagina, tidak ada patologi reproduksi. Sapi potong penyapian memberikan hasil sinkronisasi estrus lebih baik, ya. Jadi sebenarnya ini sudah dibuktikan oleh pembimbing saya, ya, almarhum Pak Prabowo. Tetapi secara sederhana saya akan coba jelaskan, tidak hanya sapi potong, sebenarnya sapi perah penyapihan itu memberikan hasil yang baik, ya. Karena apa? Penyapihan itu kan pertama disekresikan hormon prolaktin, yang kedua adalah hormon beta endorfin. Prolaktin itu dan beta endorfin ini hormon kenyamanan. Ketika saat dihisap putingnya induk itu oleh pedet, maka dia merasakan nyaman, ya, itu hormon beta endorfin. Sedangkan penghasil susunya adalah hormon prolaktin. Jika prolaktin tinggi, maka ini bisa menyebabkan feedback negatif dengan GnRH, ya. Itu sudah kita diskusikan, jelaskan banyak di mata kuliah reproduksi. Tapi silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi bisa lewat diskusi. Yang kemudian tergantung jenis sapinya, dipilih metode sinkronisasi seekonomis mungkin. Syaratnya sinkronisasi estrus atau SE pada sapi ini adalah good management and good body condition score, ya. Ini dua syaratnya adalah good management and good body condition score. Syarat keberhasilan, ya, program perencanaan dan implementasi yang matang, sapi-sapi induk dan darah yang fertil, sapi-sapi dewasa dan darah dengan kondisi tubuh yang baik, sapi-sapi darah dengan berat badan 300-300 kg tergantung rasnya, bangsanya, sapi-sapi induk yang 45 hari sudah beranak. Kenapa 45 hari? Karena sudah involusi uterus.
tenaga yang lebih terkonsentrasi pada saat IB dan saat partus. Jadi kita bisa dalam memanage usaha peternakan itu bisa memanage kapan ya crowded time-nya, critical time-nya, sehingga tenaga itu lebih terkonsentrasi pada saat IB dan saat partus. Fasilitas pada saat cuaca buruk ya itu sudah bisa dipersiapkan ya, misalkan saat musim dingin tadi ya hijauan berkurang, itu seperti setting bisa kita atur itu pada fase dry off atau fase kering. Jika syarat dan prosedur tidak dipenuhi akan menghasilkan angka konsepsi yang rendah ya, jadi kalau syarat dan prosedur tidak dipenuhi, respon estrusnya bagus ya, bisa jadi, sangat mungkin jadi, tetapi keberhasilan daripada konsepsinya atau angka kebuningannya rendah. Saya membuktikan beberapa kali penelitian sinkronisasi estrus itu alhamdulillah ya hampir 100% berhasil sinkronisasinya, tetapi conception rate-nya, angka konsepsinya ya itu belum bisa mencapai 100% ya. Jadi kisaran 65, 70%, 80%. Nah, ini tergantung pada tadi kondisi ya dan juga prosedurnya. Prostaglandin F2 alfa merupakan sediaan yang pertama kali digunakan untuk sinkronisasi estrus dan telah banyak diteliti dan dipakai untuk sinkronisasi estrus pada sapi perah. Fungsinya karena sediaan ini mampu menyebabkan lisisnya corpus luteum atau bersifat luteolitik. Lisisnya corpus luteum oleh efek prostaglandin terjadi karena adanya konstriksi pada pembuluh darah yang menuju ke ovarium. Dengan terjadinya vasokonstriksi ini, maka proses metabolisme di ovarium menjadi terganggu dan berakibat terjadinya degenerasi atau lisisnya corpus luteum ya. Jadi kembali sedikit, ketika tidak adanya progesteron ya, tidak ada CL, tidak ada progesteron, otomatis tidak ada yang memblok daripada GnRH. Sapi betina harus bersiklus atau mempunyai corpus luteum agar PGF mempunyai efek untuk sinkronisasi estrus. Corpus luteum yang lisis akan diikuti dengan penurunan progesteron yang berakibat hilangnya hambatan sekresi FSH dan LH, yang kemudian diikuti oleh pematangan folikel, timbulnya estrus dan ovulasi. Ini dasar endokrin ini menjadi penting ya, dasar endokrinologinya. Yang pertama ya adalah untuk melakukan sinkronisasi estrus ataupun induksi ovulasi ini. Induksi ovulasi ini ya, ini adalah ya progesteron ya. Yang pertama adalah progesteron dari corpus luteum ya. Ini ya menyebabkan ya umpan balik negatif terhadap hipotalamus. Jadi kembali lagi kita harus belajar ke endokrinologi, teori endokrinologi, bahwa ya, ketika progesteron disekresikan oleh corpus luteum ya, maka akan terjadi umpan balik negatif di dalam hipotalamus. Umpan balik negatifnya dengan apa ya? Dengan ya hormon GnRH. Jadi kembali lagi yang namanya feedback negatif itu ya, atau umpan balik negatif adalah di mana apabila disekresikan hormon A atau hormon tertentu akan menyebabkan dihambatnya, dibloknya sekresi hormon yang lain atau hormon B ya. Sehingga kalau progesteron disekresikan oleh corpus luteum, maka akan terjadi umpan balik negatif di hipotalamus, akan terjadi blocking produksi GnRH. Kalau GnRH-nya di blocking dalam hipotalamus, otomatis terblocking juga produksi FSH-LH di hipofisis anterior atau pituitari anterior. Kalau ini tidak diblok, tidak disekresikan FSH-LH, ya tidak ada perkembangan folikel, sehingga sapi itu anestrus. Tetapi ketika nanti progesteron itu turun secara tiba-tiba, ya, misalkan CL yang tadi sudah lisis, entah secara alamiah ataupun dengan induksi dengan adanya PGF2 alfa, maka blocking pada hipotalamus itu dibebaskan. Ya, produksi GnRH itu otomatis disekresikan oleh hipotalamus, kemudian dari hipotalamus tadi menyebabkan ya hipofisis anterior atau pituitari anterior itu memproduksi FSH dan LH. Dengan disekresikannya FSH dan LH terjadilah perkembangan folikel
ya, folikel berkembang menghasilkan estrogen, ya, estrogen tinggi menyebabkan ovulasi, ya. Saya diikuti dengan estrus dan ovulasi. Ya, kalau penurunan progesteron secara serentak, maka estrus dan ovulasi serentak juga, disebutlah dengan sinkronisasi estrus dan ovulasi. Begitu pula ketika prostaglandin F2 alfa dari endometrium, ini biasanya terjadi pada hari 16 sampai 18, ini maka akan menyebabkan apa? Lisisnya kalposium karena bersifat luteolitik. Ya, ketika kalposium turun, progesteron turun, blocking pada hipotalamus dibebaskan, gen RH dibebaskan, FSH dan RH dibebaskan sehingga terjadi estrus dan ovulasi seperti di atas tadi. Kalau beberapa GF-nya serentak, estrus dan ovulasi juga serentak. Ya. Tetapi perlu pengertiannya prostaglandin F2 alfa ini, ya, efektif pada sapi yang mempunyai korpus luteum, tidak berefek pada sapi H0 sampai 6 pada fase estrus dan fase met-estrus, atau sapi dengan hipofungsi ovarium tidak berfungsi. Ini perlu dilakukan terapi dulu, ya, dengan apa? Salah satunya dengan hormon GnRH. Nah, ini mekanisme PKF2 alfa, grafik P Sonjae. Ini seakan-akan diikat fase kontriksi, ini bahwa metabolisme tidak baik, ya, tidak lancar, sehingga lisislah korpus luteum. Ini bisa Anda lihat, ya, PKF2 alfa itu pemberiannya bisa single dosis, bisa double dosis dengan jarak waktu 10 sampai 12 hari, ya, diulang. Jadi maksudnya begini adik-adik, ketika misalkan adik-adik punya 100 ekor sapi, ya, kalau adik-adik bisa palpasi rektal, kemudian ada USG, kan depan saya sampaikan materi tentang USG itu, maka kalau tahu di mana ada CL-nya, berarti kan ketika ada kalposium pasti progesteron tinggi, itu cukup single dosis akan berhasil, ya, pasti akan terjadi lisis CL-nya dan kemudian segera diikuti oleh sapi itu atau ternak itu birahi, sapi atau kambing domba. Tetapi apabila kita tidak tahu, ya, kita bisa melakukan dengan double injeksi, ya, double injeksi atau kombinasi. Kalau double injeksi itu kenapa? Yang kedua pasti birahi, karena yang kedua itu pasti menyebabkan ternak itu pada fase diestrus, ya. Sebagai contoh, ya, misalkan sapi itu Anda PKF2 alfa pada hari kedua pada fase met-estrus, tambah 10 hari coba. Ini di hari ke-12 efektif, tambah 11 hari ke-13, tambah 12 hari ke-14. Ini kan PKF yang kedua, dia pasti pada diestrus, ada CL-nya, lisis. Ya, paham? Itu. Atau misalkan dia pada fase ini tanggal 6. Ya. Tanggal 6 ini sebetulnya dia birahi juga, tapi tidak apa-apa, tambah 10 hari lagi atau tambah 12 hari, ya. 6 tambah 10 lagi kan di 26. Ini sudah fase kembali lagi ke fase 6 lagi, nah, di estrus lagi, ya. Jadi itulah kenapa 2 kali itu untuk memastikan fase yang kedua adalah di estrus. Atau kombinasi itu misalnya begini, misalkan Anda punya 100 ekor sapi, ya, kan bulannya sama ini, ya, sekarang bulan Maret, ya, sekarang tanggal 4 Anda PKF2 alfa semuanya 100 ekor itu. Nanti Anda lihat 2 hari lagi, mana yang minta kawin, mana yang birahi. Oh, sudah dikumpulkan ada 40 ekor, ya, 40 ekor ini karena birahi, ada inseminasi, ya, bisa dikombinasi dengan GnRH. Begitu birahi Anda kasih GnRH, setelah itu kemudian 12 jam berikutnya Anda IB misalnya. Nanti 60 ekor Anda ulangi lagi 10 hari atau 12 hari dari hari tanggal 4. Sekarang 10 hari kan berarti tanggal 14 Maret Anda PKF2 alfa. Itu insya Allah 60 ekor tadi kemudian birahi di tanggal berarti 14 tambah 2 hari, ya. Berarti di tanggal 16 sudah birahi semua. Nah, itu. Jadi hormon untuk sinkronisasi estrus itu ada PKF2 alfa, ada luteolase, prosolvin, leplodin, nanti bisa dilihat. Bisa juga menggunakan tadi PKF2 alfa, tadi yang ini adalah progesteron. Ya, progesteron itu berarti apa?
dengan CIDR, Control Internal Drug Release. Ini PGF tunggal, PGF ganda. Nah, bisa Anda lihat, nanti pelajari. Ini hasil kerbau. Nah, bisa dipelajari. Nah, ini sudah dikembangkan dan sudah terbukti sangat efektif ya. Kebutuhan kekurangannya ada di sini. Program progesteron bisa melalui pakan MGA, melengestrol asetat. Tapi masing-masing ada plus minusnya, bisa Anda lihat. Bisa juga injeksi progesteron ataupun dengan CIDR lewat vagina, Control Internal Drug Release. Ya, ini adalah progesteron dalam silikon berbentuk T dengan sayap yang fleksibel. Nanti saya akan lihat, sehingga bila dimasukkan ke dalam vagina, nanti dia kemudian akan terbuka di dalam, dia akan seperti menjadi T di dalam, sehingga nanti dia tidak keluar, tidak lepas. Selama diimplankan CDR itu, maka progesteron dalam darah tinggi, sehingga sapi-sapi tidak birahi. Begitu dicabut progesteronnya, nah turun progesteronnya mendadak, kemudian segera birahi, atau biar lebih yakin diberi PGF2 alfa. Nanti akan saya contohkan di belakang. GnRH. Nah, ini kan kombinasi deh. GnRH ini bisa juga dikombinasikan PGF2 alfa, kemudian progesteron itu dengan GnRH agar apa? Agar sapi itu mencegah terjadinya delay ovulation, delay ovulasi. Nah, ini contoh CDR, control drug release, bentuknya seperti ini, Dek. Ya, itu yang ada bentuk T, yang ada talinya, benangnya itu. Yang sedangkan yang sebelah kirinya itu ada aplikatornya. Nah, ini contohnya skema sinkronisasi estrus pada kambing peranakan etawa. Ini dimasukkan dalam aplikatornya yang paling kiri, ya, ditarik ke dalam, nanti bentuknya tidak T, ya, jadi lurus. Dimasukkan aplikator ke dalam, nanti dia menjadi T di dalam, sehingga nanti yang keluar adalah benangnya. Setelah 10 hari diimplan, tinggal ditarik saja nanti, ya. Tapi ini ada PGF2 alfa di hari ke-8 untuk memastikan CL itu lisis, ada CL-nya. Nah, ini kita lihat, dilakukan setelah pencabutan CDR sampai berakhirnya estrus dengan interval 3-4 jam. Pengamatan visual bisa kebengkakan vulva, temperatur vagina, dan pH vagina. Nah, ini bisa Anda lihat. Nah, ini respon estrusnya. 6 jam setelah pencabutan CDR bisa dilihat. 12 jam jantan sudah mulai mengendus-endus. Nah, awal estrus, kemudian dia onset estrus dan mengawini. Nah, ini jantan. Yang kedua, ini penelitian dari teman saya, Pak Dr. Hewan Kresno, dan jadi penguji saya waktu S3 beliau ini, membedakan waktu ovulasi berdasarkan kadar LH dan perkembangan folikel masa estrus. Dengan perlakuan dia dua perlakuan, yakni pada kelompok SKT3 dan SKT2. Kalau kondisi tubuh 2 ini kita lihat, kita buktikan. Ambilan darah, kadar hormon estradiolnya. Ini bisa dilihat yang kelompok 3, SKT3 itu responnya lebih bagus. Ini progesteronnya juga lebih tinggi. Estradiolnya juga lebih tinggi. Ya, yang biru bisa dilihat. Nama estrus. Oke, ini bisa dilihat dengan slide-nya. Ada sibutan intravaginal, USG kebuntingan, nah, spekulum. Oke, ini penelitian saya di Batu Raden. Lanjutkan untuk analisis genetiknya di molekuler genetik di NARA, Institute Science and Technology, di Laboratorium Gene Function in Animals di Jepang. Kirim darahnya, ambil darahnya, kita observasi estrusnya. Oke, demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.